Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang gadis muda yang seluruh jiwanya berdenyut untuk menari, yang melihat ayahnya sebagai pahlawan tak tergoyahkan, pelindung setiap mimpi. Ia memilih ayahnya di atas segalanya, percaya pada setiap janji dan pelukan hangatnya. Namun, di balik senyum dan janji manis itu, tersimpan sebuah pengkhianatan yang lebih pahit dari racun, sebuah keputusan yang akan merenggut tidak hanya mimpinya, tetapi juga jiwanya. Sebuah harga telah dibayar, tetapi bukan olehnya, melainkan dengan dirinya sebagai gantinya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik tirai sandiwara cinta ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kami untuk terus bersemangat, membuat cerita-cerita baru yang menghibur dan penuh hikmah untuk kita semua. Kirana adalah jiwa yang lahir untuk menari. Sejak ia bisa berjalan, tubuh mungilnya selalu bergerak mengikuti irama tak terlihat, seolah musik mengalir dalam nadinya. Matanya selalu berbinar saat melihat panggung, sebuah tempat ajaib di mana gravitasi terasa tak berlaku baginya. Ibunya, Dewi, sering bercerita bagaimana Kirana kecil akan berdiri di depan cermin, menirukan gerakan penari balet yang ia lihat di televisi dengan kelincahan yang luar biasa untuk usianya. Ayahnya, Arjuna, akan tertawa bangga, memeluk Kirana erat dan berjanji akan selalu mendukung setiap langkah tari putrinya. Bagi Kirana, tarian bukan hanya hobi, melainkan napas hidup, sebuah ekspresi murni dari kebahagiaan dan mimpinya. Di balik setiap putaran dan lompatan, terukir masa depan cerah yang ia yakini akan terwujud. Ia bermimpi menari di panggung-panggung besar, membawa keindahan geraknya ke seluruh dunia. Arjuna selalu ada di sana, tepuk tangannya yang paling keras, sorakannya yang paling lantang. Dalam matanya, Kirana melihat kebanggaan dan cinta yang tak terbatas. Dunia Kirana berputar seiring dengan gerakan baletnya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyempurnakan putaran pirouetenya, untuk merasakan kebebasan di udara saat melompat tinggi. Gurunya di sanggar tari selalu memuji bakat alami dan disiplin Kirana, memprediksi masa depan yang gemilang di dunia seni. Ayahnya, Arjuna, adalah fondasi utama dari mimpinya itu. Setelah pelajaran tari usai, Arjuna selalu siap menjemputnya, seringkali dengan sekotak kue kesukaan Kirana dan senyuman yang menenangkan. Ia akan mendengarkan Kirana bercerita tentang setiap detail kelasnya, tentang kesulitan yang ia hadapi, dan tentang lompatan baru yang berhasil ia kuasai. Dalam percakapan mereka, Arjuna tidak pernah gagal mengingatkan Kirana betapa ia bangga padanya, betapa ia yakin Kirana akan menjadi penari hebat yang dicintai banyak orang. Ibunya, Dewi, juga seorang wanita yang lembut, namun pandangannya terhadap dunia lebih realistis. Ia sesekali akan menyuarakan kekhawatiran tentang kestabilan masa depan seorang penari profesional, atau tentang biaya sekolah tari yang semakin mahal. Namun, Arjuna selalu mengibaskan kekhawatiran itu dengan senyuman. Kirana akan terbang tinggi, Dewi. Jangan khawatirkan hal-hal kecil. Kirana, dengan mata berbinar, selalu memihak ayahnya. Bagi Kirana, cinta ayahnya adalah jaring pengaman yang tak akan pernah putus. Sebuah janji bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu didukung untuk mengejar mimpinya. Ia melihat ayahnya sebagai pahlawan, sosok yang paling mengerti dan mencintainya tanpa syarat. Kebahagiaannya begitu sederhana. Panggung, tarian, dan ayahnya yang selalu ada di barisan terdepan. Seiring berjalannya waktu, retakan mulai terlihat dalam pernikahan orang tua Kirana. Pertengkaran mereka menjadi lebih sering, kata-kata yang dilontarkan terdengar lebih tajam, dan suasana di rumah menjadi tegang. Kirana, yang terbiasa dengan kehangatan dan canda tawa, merasa dunianya sedikit bergetar. Ia sering mendengar suara ibunya yang meninggi, menuntut kejelasan mengenai masalah keuangan atau keputusan yang Arjuna ambil tanpa berkonsultasi. Arjuna, di sisi lain, tampak semakin tertutup, sering menghabiskan waktu di luar rumah atau mengunci diri di ruang kerjanya. Kirana tidak begitu memahami isi pertengkaran itu.
Yang ia tahu adalah senyuman di wajah ibunya semakin jarang, dan pelukan ayahnya terasa sedikit berbeda, seolah ada beban yang tak terucapkan. Meskipun begitu, Arjuna selalu memastikan bahwa gejolak rumah tangga tidak menyentuh langsung kehidupan Kirana. Ia tetap mengantarkan Kirana ke sanggar tari, tetap menonton latihannya, dan tetap memuji setiap gerakannya. Kirana berpegangan erat pada momen-momen itu, menjadikannya jangkar di tengah badai yang tidak ia pahami. Ia yakin, seburuk apapun situasi di antara orang tuanya, cintanya kepada mereka dan cinta mereka kepadanya tidak akan pernah berubah. Ia sering bertanya-tanya mengapa mereka bertengkar. Apakah ada yang bisa ia lakukan untuk membuat semuanya kembali seperti semula? Namun, ia hanyalah seorang gadis yang mencintai tarian dan kedua orang tuanya. Terlalu muda untuk memahami kompleksitas hubungan orang dewasa. Puncak dari ketegangan itu tiba dalam bentuk kata-kata yang tak terelakkan. Perceraian. Pengumuman itu menghantam Kirana seperti gelombang dingin, meninggalkan ia terpaku dan bingung. Dunia kecilnya yang dulu utuh kini terbelah dua. Orang tuanya duduk bersamanya, menjelaskan dengan suara lembut namun tegas bahwa mereka tidak bisa lagi hidup bersama. Saat itu, Kirana merasa bumi berputar di bawah kakinya. Ia menatap wajah ibunya yang sendu dan wajah ayahnya yang terlihat lelah, mencari penjelasan, mencari alasan mengapa cinta yang ia lihat dulu kini menghilang. Kemudian, pertanyaan pahit itu datang. Kirana, kau ingin tinggal bersama siapa? Pertanyaan itu terasa seperti jebakan, sebuah pilihan yang seharusnya tidak pernah ada. Dalam kebingungannya, Kirana mengingat semua momen bersama ayahnya. Dukungan tanpa syarat di sanggar tari, pelukan hangatnya setelah pertunjukan, janjinya untuk selalu mendukung mimpinya. Ibunya, meskipun penuh kasih, seringkali menjadi sosok yang lebih praktis, kadang-kadang menyuarakan keraguan. Arjuna, di mata Kirana, adalah manifestasi dari mimpinya, seorang pahlawan yang selalu ada. Dengan hati yang hancur, namun juga dengan keyakinan yang tulus, Kirana menatap ayahnya. Aku ingin tinggal bersama papa, ucapnya lirih. Arjuna segera memeluknya erat. Ciuman di keningnya terasa seperti penegasan janji-janji mereka. Dewi memandang putrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran kesedihan mendalam dan mungkin sedikit kekhawatiran. Kirana tidak menangkap kekhawatiran itu saat itu. Ia hanya merasa telah memilih orang yang akan selalu melindunginya. Orang yang akan memastikan mimpinya tidak pernah pudar. Ia yakin telah memilih kebahagiaannya. Setelah perceraian, Kirana dan Arjuna memulai hidup baru di sebuah apartemen yang lebih kecil. Awalnya, suasana terasa canggung dan sepi, jauh berbeda dari rumah mereka yang dulu. Namun, Arjuna berusaha keras untuk mengisi kekosongan itu dengan perhatian dan kasih sayang. Ia masih mengantar Kirana ke sanggar tari setiap hari, bahkan jika itu berarti ia harus membatalkan beberapa janji. Ia akan memasak makanan kesukaan Kirana, dan mereka akan menghabiskan malam-malam dengan menonton film atau bercerita tentang hari mereka. Ikatan di antara mereka terasa semakin kuat, seolah pilihan Kirana untuk tinggal bersamanya telah mengeratkan hubungan mereka. Kirana merasa nyaman dan aman. Ia percaya keputusannya adalah yang terbaik. Ia melihat ayahnya sebagai sosok yang rela berkorban demi dirinya. Seorang ayah tunggal yang berjuang untuk kebahagiaan putrinya. Sesekali, ibunya menelepon atau mengunjungi, dan Kirana merasa sedikit bersalah karena telah memilih. Namun, ayahnya akan selalu mengatakan, "Mama mengerti, Kirana. Mama hanya ingin kau bahagia." Kata-kata itu menenangkan hatinya. Kirana terus menari dengan semangat yang sama, membiarkan gerakannya menjadi ekspresi dari rasa syukurnya kepada ayahnya. Ia yakin, dengan ayahnya di sisinya, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Dunia memang terasa berbeda, tetapi ia memiliki ayahnya, dan itu sudah cukup. Beberapa bulan berlalu, dan Kirana mulai menyadari perubahan halus pada ayahnya. Arjuna seringkali tampak lesu, terkadang melamun dengan tatapan kosong. Senyumnya yang dulu selalu cerah kini seringkali terasa dipaksakan, seolah ada beban berat yang ia sembunyikan. Kirana sering menangkap Arjuna sedang berbicara di telepon dengan nada suara yang rendah dan serius. Bersembunyi di kamar atau di balkon. Ketika Kirana bertanya,
Arjuna akan mengelak dengan alasan pekerjaan atau masalah bisnis yang rumit. Jangan khawatir, Nak. Papa akan urus semuanya, katanya. Tetapi nada suaranya tidak setenang dulu. Masalah keuangan juga mulai tercium. Biaya sanggar tari Kirana yang dulu selalu dibayar tepat waktu, kini sesekali terlambat. Arjuna akan mencari berbagai alasan, dari kesalahan teknis ban hingga lupa. Kirana, yang polos, mempercayainya. Namun, ia mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat ayahnya seringkali menatapnya dengan pandangan yang aneh, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi tertahan di tenggorokannya. Pada suatu malam, Kirana terbangun mendengar ayahnya berbicara di telepon. Ia mendengar kata-kata seperti terdesak, kesepakatan, dan masa depan Kirana. Perasaannya tidak enak, namun ia berusaha mengabaikannya. Ia terus percaya bahwa ayahnya akan selalu melindunginya. Suatu sore, saat Kirana baru pulang dari sanggar tari, ia menemukan sebuah mobil mewah terparkir di depan apartemen mereka. Di ruang tamu, duduklah seorang pria parubaya dengan pakaian rapi dan senyum yang terasa dingin, ditemani seorang wanita dengan dandanan berlebihan. Mereka sedang berbicara serius dengan Arjuna. Arjuna memperkenalkan mereka sebagai Tuan dan Nyonya Handoyo, rekan bisnis barunya. Kirana menyalami mereka dengan sopan, namun ia merasakan aura yang tidak menyenangkan dari pasangan itu. Tatapan Tuan Handoyo terasa terlalu tajam, mengamati Kirana dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah ia sedang menilai sebuah barang. Percakapan mereka terdengar samar-samar, penuh dengan istilah-istilah bisnis yang tidak Kirana mengerti. Namun, ia mendengar nama Bima beberapa kali. Saat Tuan Handoyo menatap Kirana lagi dengan senyum lebar, ia berkata, "Arjuna, putrimu sangat cantik. Benar-benar seperti bidadari." Arjuna hanya tersenyum kaku. Kirana merasa merinding. Setelah Tuan dan Nyonya Handoyo pergi, Kirana bertanya kepada ayahnya mengapa mereka datang. "Hanya urusan bisnis biasa, Nak. Jangan khawatirkan hal itu," jawab Arjuna, buru-buru mengubah topik pembicaraan. Namun, Kirana tidak bisa melupakan tatapan Tuan Handoyo. Ada sesuatu dalam kunjungan itu yang membuatnya merasa gelisah, seolah sebuah benang tak kasat mata baru saja ditarik di sekelilingnya. Beberapa hari setelah kunjungan keluarga Handoyo, Dewi menelepon Kirana. Suara ibunya terdengar penuh kekhawatiran. "Kirana, Mama dengar Arjuna sering berhubungan dengan keluarga Handoyo," tanya Dewi hati-hati. Kirana mengiyakan, menceritakan tentang kunjungan mereka. Dewi terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar lebih tegas. "Kirana, hati-hati dengan keluarga itu. Mereka punya reputasi yang tidak baik. Mama tahu Arjuna sedang kesulitan keuangan, dan Mama khawatir ia akan melakukan hal bodoh." Kirana merasa tersinggung. "Mama jangan bicara begitu tentang Papa. Papa tidak akan melakukan hal bodoh. Papa hanya mencoba mencari solusi untuk masalah kami," bela Kirana. Meskipun dalam hatinya ia merasakan sedikit kecemasan. Dewi menghela napas panjang. "Mama hanya memperingatkanmu, Nak. Kadang-kadang, cinta itu bisa membutakan. Mama tahu kau sangat mencintai ayahmu, tetapi percayalah, tidak semua keputusan yang diambil atas dasar cinta akan berakhir baik. Mama hanya ingin kau waspada." Kirana mendengarkan, tetapi ia menolaknya. Ia tidak bisa membayangkan ayahnya, pahlawannya, akan melakukan sesuatu yang buruk. Ia yakin ibunya hanya cemburu atau masih menyimpan dendam lama terhadap Arjuna. Peringatan itu mengendap di benaknya, tetapi ia mengesampingkannya, memilih untuk percaya pada ayahnya. Tekanan di rumah semakin terasa. Arjuna tampak semakin stres dan mudah tersinggung. Telepon-telepon misteriusnya semakin sering, dan ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, meninggalkan Kirana sendirian. Kirana merindukan tawa dan kehangatan ayahnya yang dulu. Ia mencoba bertanya apa yang salah, tetapi Arjuna selalu mengelak, mengatakan bahwa ia sedang berjuang keras untuk masa depan mereka. "Papa sedang bekerja keras agar kau bisa terus menari, Nak," ucapnya. Namun ia menghindari tatapan Kirana. Biaya sanggar tari Kirana benar-benar terhambat.
Ia bahkan tidak bisa mengikuti beberapa kelas tambahan karena pembayaran yang tertunda. Guru tarinya mulai bertanya, dan Kirana merasa malu. Ia mencoba menanyakan kepada ayahnya tentang masalah ini, tetapi Arjuna hanya marah. Kau tidak perlu khawatirkan hal-hal seperti itu. Papa sedang mengurusnya. Nada suaranya membuat Kirana terkejut. Itu bukan Arjuna yang ia kenal. Ia mulai merasa takut, bukan hanya karena masalah keuangan, tetapi karena perubahan perilaku ayahnya. Sebuah firasat buruk mulai merayapi hatinya. Sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang terjadi di balik layar. Suatu malam, setelah Kirana selesai berlatih dan sedang mengerjakan tugas sekolah, Arjuna duduk di sampingnya dengan ekspresi yang sangat serius. Ia terlihat lelah, matanya cekung, dan bahunya terkulai. Kirana, ada yang ingin Papa bicarakan denganmu, ucapnya pelan. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia tahu ini bukan pembicaraan biasa. Arjuna mulai menjelaskan tentang kesulitan keuangan yang sangat serius, tentang utang yang menumpuk, dan tentang ancaman kehilangan segalanya. Kirana mendengarkan dengan perasaan terkejut. Ia tidak menyangka situasi mereka seburuk itu. Arjuna kemudian melanjutkan, menjelaskan bahwa ada sebuah kesepakatan yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran, sebuah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Namun, kesepakatan itu melibatkan Kirana. Ia mengatakan bahwa Tuan Handoyo, pria yang pernah datang berkunjung, telah menawarkan sebuah solusi. Solusi itu, Arjuna menjelaskan, adalah sebuah ikatan pernikahan antara Kirana dan putra Tuan Handoyo, Bima. Kirana terkejut mendengar kata pernikahan. Ia masih sangat muda, dan mimpinya adalah menari, bukan menikah. Arjuna memohon, ini demi masa depan kita, nak, demi masa depanmu. Kau bisa melanjutkan tarianmu setelah ini. Papa janji. Kirana menatap ayahnya. Matanya dipenuhi air mata. Ia melihat keputusasaan di mata ayahnya. Dan dalam keputusasaan itu, ia merasa harus berkorban. Arjuna menjelaskan, kesepakatan, itu dengan hati-hati. Membalutnya dengan kata-kata manis dan janji-janji muluk. Ia mengatakan bahwa pernikahan dengan Bima Handoyo bukanlah akhir dari mimpinya, melainkan sebuah jembatan menuju masa depan yang lebih stabil dan aman. Dengan status sosial dan kekayaan keluarga Handoyo, kau akan punya akses ke sanggar tari terbaik, guru-guru terbaik di dunia. Kirana, bujuk Arjuna. Kau bisa menari tanpa khawatir lagi tentang biaya, tentang masa depan. Ini adalah kesempatan emas. Nak. Kirana mendengarkan. Hatinya berdenyut sakit. Bagaimana ia bisa menikah dengan seseorang yang tidak ia kenal, bahkan tidak ia cintai? Ia membayangkan Bima, yang hanya ia dengar namanya, dan merasa ngeri. Ia mencoba menolak. Tapi Papa, aku ingin menari. Aku tidak ingin menikah sekarang. Arjuna memegang tangannya erat. Matanya berkaca-kaca. Papa tahu ini sulit, nak, tapi ini satu-satunya jalan. Papa tidak mau kau hidup susah. Papa ingin kau bahagia. Dan ini adalah cara Papa memastikan kebahagiaanmu. Papa berkorban untukmu. Kirana, apakah kau tidak mau berkorban sedikit untuk Papa? Kata-kata itu menusuk hati Kirana. Ia melihat ayahnya yang terlihat hancur, dan rasa bersalah menyerbu dirinya. Jika ia tidak setuju, ayahnya akan sengsara. Ia mencintai ayahnya lebih dari apapun. Cinta Kirana kepada ayahnya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah sumber kekuatannya. Di sisi lain, ia kini menjadi alat manipulasi. Arjuna terus membujuk, memainkan perannya sebagai ayah yang berkorban demi putrinya. Ia menggambarkan betapa mengerikannya jika ia kehilangan segalanya. Betapa mereka akan hidup dalam kemiskinan. Dan Kirana tidak akan pernah bisa menari lagi. Ini adalah pengorbanan kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Sayang, bisik Arjuna, membelai rambut Kirana. Kau akan memiliki segalanya. Rumah yang mewah, pakaian indah, dan kebebasan untuk mengejar tarianmu. Bima akan menjadi suamimu, tetapi Papa akan memastikan kau tetap bisa menari. Kirana yang polos, dengan hati penuh kasih sayang tak terbatas pada ayahnya, akhirnya menyerah.
Ia tidak bisa melihat ayahnya menderita. Ia tidak bisa membiarkan ayahnya kehilangan segalanya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia mengangguk. Baiklah, Papa. Aku akan melakukannya. Untuk Papa. Arjuna memeluknya erat, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Namun, dalam pelukan itu, Kirana merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kelegaan murni, melainkan semacam kemenangan yang dingin. Ia menekan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ia baru saja membuat keputusan yang benar. Keputusan yang didasari cinta dan pengorbanan untuk orang yang paling ia cintai. Pengumuman pertunangan Kirana dengan Bima Handoyo datang dengan cepat. Seolah untuk mengunci kesepakatan sebelum Kirana sempat mengubah pikiran. Sebuah pesta pertunangan mewah diadakan di rumah keluarga Handoyo. Sebuah acara yang membuat Kirana merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Ia mengenakan gaun indah yang terasa berat. Perhiasan yang berkilauan di lehernya terasa seperti rantai. Bima Handoyo, calon suaminya, akhirnya ia temui secara langsung. Ia adalah pria yang bertubuh besar, dengan senyum yang tidak sinkron dengan matanya. Ia berbicara dengan nada yang kekanakan dan seringkali mengulang-ulang perkataannya. Kirana merasa ngeri. Ia adalah seorang pria yang jauh dari gambaran pangeran impiannya. Selama acara, Bima tidak henti-hentinya menatap Kirana. Kadang-kadang tertawa sendiri tanpa alasan yang jelas. Interaksinya terasa canggung dan tidak nyaman. Kirana berusaha tersenyum, tetapi hatinya terasa beku. Ia mencari ayahnya di tengah keramaian, dan melihat Arjuna berbicara dengan Tuan Handoyo. Mereka berdua tersenyum lebar. Senyum Arjuna terlihat tulus. Jauh lebih cerah daripada senyumnya dalam beberapa bulan terakhir. Kirana merasa ada yang aneh, ada yang tidak benar. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia telah mengangguk. Cincin pertunangan dingin di jarinya terasa seperti beban yang tak terangkat. Setelah pertunangan, kehidupan Kirana berubah drastis. Ia tidak lagi bisa bebas pergi ke sanggar tari setiap hari. Keluarga Handoyo memiliki pandangan konservatif tentang peran wanita, dan mereka mulai mengatur kegiatannya. Mereka mengatakan bahwa sebagai calon menantu keluarga terhormat, Kirana harus lebih fokus pada etika dan persiapan rumah tangga, bukan pada hobi anak-anak, seperti menari. Kau akan menjadi nyonya besar, Kirana. Tidak pantas seorang nyonya menari di panggung seperti itu, kata Nyonya Handoyo dengan nada merendahkan. Kirana mencoba berbicara dengan ayahnya, mengingatkan janjinya bahwa ia masih bisa menari. Arjuna terlihat cemas. Bersabarlah sebentar, Nak. Setelah pernikahan, Papa akan bicara lagi dengan mereka. Ini hanya untuk sementara, katanya, mencoba menenangkan. Tetapi Kirana bisa merasakan keraguan dalam suaranya. Hari-hari Kirana kini dipenuhi dengan kelas tata krama, memasak, dan pertemuan sosial yang membosankan. Sepatu baletnya yang dulu sering ia pakai, kini teronggok di sudut kamarnya, tertutup debu. Setiap kali ia melihatnya, hatinya berdenyut sakit. Mimpi menari, yang dulu begitu nyata dan dekat, kini terasa semakin jauh, semakin kabur, seolah direnggut paksa dari genggamannya. Semakin dekat dengan hari pernikahan, semakin ketat pula jerat yang melilit Kirana. Ayahnya semakin jarang menemuinya, beralasan sibuk dengan persiapan atau pekerjaan baru yang tiba-tiba melimpah. Kirana merasa terisolasi. Keluarga Handoyo memperlakukannya dengan sopan, namun ada kesan dingin dan formal yang membuatnya tidak pernah merasa nyaman. Bima, calon suaminya, sering datang menemuinya, membawa hadiah-hadiah mewah yang Kirana tidak inginkan. Ia akan berbicara tanpa henti tentang hal-hal acak, terkadang tertawa sendiri, terkadang juga menatap Kirana dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kirana merasa seperti boneka yang sedang dipersiapkan untuk pertunjukan. Ia tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Setiap protes kecilnya akan dibantah dengan alasan, demi kebaikanmu, atau, beginilah seharusnya seorang calon istri. Ia mencoba mencari kekuatan dalam janji ayahnya, tetapi janji itu terasa semakin kosong. Ia merindukan sanggar tari, merindukan kebebasan di atas panggung, merindukan hidupnya yang dulu. Air matanya sering jatuh di malam hari, membasahi bantalnya,
Namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia telah memberikan janjinya, dan ia merasa terikat. Jalan keluarnya terasa tidak ada, dan ia semakin tenggelam dalam kesedihan. Hari pernikahan tiba, diselimuti kemewahan yang memekakan telinga. Gedung megah, dekorasi bunga, gaun pengantin rancangan desainer ternama, semuanya berteriak tentang kekayaan dan status. Namun, di balik semua gemerlap itu, hati Kirana terasa hampa. Ia berjalan di lorong, lengannya digandeng oleh ayahnya, yang kini terlihat jauh lebih segar dan bahagia daripada sebelumnya. Arjuna tersenyum bangga, sesekali meremas tangannya seolah meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Kirana tidak merasakan kebaikan itu. Ia merasa seperti berjalan menuju jurang. Bima menunggunya di altar, tersenyum lebar dengan cara yang aneh. Ia mengucapkan janji-janji pernikahan dengan nada yang datar, seolah mengulang hafalan. Kirana juga melakukan hal yang sama. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, tanpa makna, tanpa perasaan. Ia melihat tamu-tamu yang tersenyum dan bertepuk tangan, tetapi ia merasa seperti sedang menonton sebuah film di mana ia adalah tokoh utamanya, tetapi ia tidak memiliki peran dalam naskahnya. Matanya bertemu dengan ibunya di antara keramaian, dan Dewi memandanginya dengan tatapan yang penuh kesedihan dan penyesalan. Kirana ingin berteriak, ingin lari, tetapi kakinya terasa membeku. Ia telah resmi menjadi istri Bima Handoyo, seorang wanita muda yang baru saja mengubur mimpinya dan menikahi seorang pria yang tidak ia cintai. Setelah menikah, Kirana tinggal di rumah megah keluarga Handoyo. Rumah itu adalah sebuah istana dengan segala fasilitas yang bisa dibayangkan, kolam renang pribadi, taman luas, pelayan yang siap sedia, dan koleksi seni yang tak ternilai. Namun, bagi Kirana, rumah itu terasa seperti sangkar emas. Ia memiliki segalanya, kecuali kebebasan. Setiap gerakannya diawasi, setiap keputusannya dipertanyakan. Ia adalah Nyonya Handoyo yang baru, tetapi ia merasa lebih seperti tahanan yang disanjung. Bima, suaminya, adalah sosok yang kekanak-kanakan dan tidak terprediksi. Kadang-kadang ia akan sangat manja, menuntut perhatian Kirana seperti anak kecil. Di lain waktu, ia akan melamun, berbicara sendiri, atau tiba-tiba marah karena hal-hal sepele. Interaksi mereka seringkali tidak berarti, percakapan yang tidak pernah mendalam. Kirana mencoba mencari celah untuk tetap menari, tetapi setiap usahanya selalu dihalangi. Nyonya Handoyo dengan tegas mengatakan bahwa menari adalah masa lalu, Kirana. Sekarang kau adalah bagian dari keluarga Handoyo, Kirana. Peranmu adalah menjaga nama baik keluarga dan mengurus rumah tangga, katanya dingin. Mimpi Kirana kini benar-benar hanya menjadi kenangan, terkunci rapat di dalam hatinya yang terluka. Hubungan Kirana dengan ayahnya semakin merenggang. Arjuna kini tampak sangat sibuk dengan bisnisnya yang baru, yang entah bagaimana tiba-tiba berkembang pesat setelah pernikahan Kirana. Ia jarang mengunjungi Kirana, dan ketika mereka bertemu, percakapan mereka terasa hambar. Arjuna selalu bertanya tentang kehidupannya di rumah Handoyo, namun tidak pernah bertanya tentang perasaannya, tentang mimpinya yang telah direnggut. Ia akan tersenyum dan berkata, "Lihatlah, nak, Papa sudah bilang kan? Kau sekarang punya kehidupan yang lebih baik. Papa berhasil membuatmu bahagia." Kata-kata itu terasa menusuk hati Kirana. Ia tidak merasa bahagia. Ia merasa kosong. Ia mencoba mengungkapkan perasaannya. "Papa, aku merindukan sanggar tari. Aku ingin menari lagi." Arjuna akan menghela napas. "Sudahlah, Kirana. Kau sudah dewasa. Ada prioritas lain sekarang. Papa sudah berjanji akan bicara dengan mereka. Tapi butuh waktu." Namun, janji itu terasa seperti janji kosong. Kirana mulai menyadari bahwa ayahnya tidak lagi peduli dengan mimpinya, melainkan lebih peduli dengan pencapaian yang telah ia raih melalui pernikahannya. Jarak emosional di antara mereka semakin lebar, digantikan oleh kesepian yang mendalam. Kirana mulai memperhatikan pola tertentu. Setiap kali ayahnya datang berkunjung, ia selalu berbicara secara pribadi dengan Tuan Handoyo, seringkali di ruangan tersembunyi. Mereka akan tertawa bersama,
Dan Kirana kadang-kadang mendengar potongan-potongan percakapan tentang dividen, saham, dan investasi. Arjuna kini terlihat sangat kaya, mengenakan pakaian mahal, mengendarai mobil mewah, dan gaya hidupnya berubah total. Semua ini terjadi setelah pernikahannya dengan Bima. Kecurigaan mulai tumbuh di hati Kirana. Sebuah perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Apakah benar ayahnya bahagia karena Kirana bahagia? Atau ia bahagia karena ia mendapatkan keuntungan dari pernikahan ini? Ia mulai mengingat kembali peringatan ibunya. Kata-kata tentang melakukan hal bodoh dan cinta yang membutakan. Pikirannya berputar, mencoba menyatukan kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini ia abaikan. Setiap senyuman ayahnya, setiap kata-kata manisnya kini terasa seperti topeng yang menutupi kebenaran yang jauh lebih gelap. Ia mulai merasa muak dengan kemewahan di sekelilingnya, karena ia tahu ia membayarnya dengan harga yang sangat mahal, mimpinya dan kebebasannya. Pada suatu kesempatan, Kirana tidak sengaja mendengar percakapan antara Nyonya Handoyo dan seorang kerabat. Mereka membicarakan tentang kesepakatan yang telah dilakukan antara Arjuna dan Tuan Handoyo. Nyonya Handoyo menggerutu. Bayangkan, ia rela menjual putrinya sendiri demi uang. Memang dasar mata duitan. Kalimat itu menghantam Kirana seperti sambaran petir. Ia terpaku, tidak bisa bergerak. Kata, menjual putrinya, terus terngiang di telinganya. Benang merah yang selama ini samar-samar, kini terlihat jelas. Perubahan hidup ayahnya, kekayaan yang tiba-tiba, desakan untuk menikah, dan penolakan terhadap mimpinya menari, semuanya kini membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Ia bukanlah putri yang dicintai dan didukung ayahnya. Ia adalah sebuah komoditas, sebuah transaksi, sebuah alat untuk mencapai kekayaan dan status sosial bagi ayahnya. Air mata Kirana mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata kesedihan biasa. Ini adalah air mata pengkhianatan, air mata kemarahan yang mendalam. Kebenaran yang brutal itu mulai terungkap, merobek-robek setiap kenangan manis yang ia miliki tentang ayahnya. Kirana merasa seperti kehilangan semua kekuatan. Kakinya terasa lemas, dan napasnya sesak. Ia mencoba mencari ayahnya, ingin mendengar kebenaran langsung dari mulutnya. Namun, Arjuna tidak bisa dihubungi. Dalam keputusasaan, Kirana memutuskan untuk menghubungi ibunya. Dewi datang segera setelah mendengar suara Kirana yang gemetar. Kirana menceritakan apa yang ia dengar, tentang kata, menjual, tentang kekayaan ayahnya yang tiba-tiba. Dewi memeluk putrinya erat. Air matanya ikut menetes. Mama sudah memperingatkanmu, nak, bisik Dewi. Ayahmu memang memiliki masalah keuangan yang sangat besar. Ia terjebak dalam utang yang membuatnya putus asa. Keluarga Handoyo, mereka memang dikenal suka memanfaatkan situasi orang lain. Mereka menawarkan bantuan kepada ayahmu, tetapi dengan syarat kau harus menikah dengan Bima, agar mereka memiliki kendali atas perusahaanmu nanti dan agar mereka mendapatkan cucu untuk melanjutkan dinasti mereka. Mama mencoba mencegahnya, tetapi ayahmu sudah terlanjur gelap mata. Pengakuan ibunya adalah konfirmasi yang paling menyakitkan. Setiap kata yang keluar dari bibir Dewi adalah palu yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan Kirana. Kilas balik pahit menghantam Kirana. Ia teringat setiap momen saat ayahnya membujuknya, setiap janji manis tentang masa depan cerah, tentang dukungan tak terbatas untuk mimpinya. Ia teringat bagaimana ayahnya memeluknya erat setelah ia memilih untuk tinggal bersamanya, seolah pelukan itu adalah jaminan cinta. Kini, semua itu terasa seperti tipuan, akting yang sempurna. Setiap senyuman ayahnya adalah kepalsuan. Setiap kata cinta adalah manipulasi. Ia teringat betapa ia selalu membela ayahnya di hadapan ibunya. Betapa ia mengabaikan semua peringatan Dewi karena ia percaya penuh pada sang pahlawan. Ia merasa bodoh, begitu naif. Bagaimana mungkin ia tidak melihatnya? Bagaimana mungkin ia begitu dibutakan oleh cinta dan kepercayaan pada seseorang yang ternyata adalah serigala berbulu domba? Rasa sakit di hatinya bercampur dengan kemarahan yang membara. Kemarahan pada ayahnya, dan kemarahan pada dirinya sendiri karena telah begitu mudah tertipu.
Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya, mimpinya, masa depannya, kepada seorang pria yang rela menjualnya demi keuntungannya sendiri. Setelah mengumpulkan keberanian yang tersisa, Kirana akhirnya berhasil menghubungi ayahnya dan meminta untuk bertemu. Mereka bertemu di sebuah kafe, sebuah tempat netral, tetapi suasana di antara mereka jauh dari netral. Kirana menatap ayahnya, yang kini terlihat gagah dengan pakaian mahalnya, dengan mata yang dipenuhi luka dan amarah. "Papa, apa yang sebenarnya Papa lakukan?" tanya Kirana dengan suara bergetar, tanpa basa-basi. "Apa Papa benar-benar menjualku kepada keluarga Handoyo?" Arjuna terdiam, wajahnya memucat. Ia mencoba mengelak, mencoba menyangkal, tetapi matanya tidak bisa berbohong. "Kirana, apa yang kau bicarakan? Papa tidak menjualmu. Papa hanya ingin memberikan masa depan yang terbaik untukmu. Ini adalah pengorbanan yang harus kita lakukan." Ia berseru, berusaha membela diri. Kirana tertawa pahit. Air mata mulai mengalir. "Pengorbanan? Papa menyebut ini pengorbanan? Papa mengambil mimpiku, kebebasanku, dan menjualku kepada seorang pria yang bahkan tidak waras, hanya demi uang dan status Papa. Ini bukan pengorbanan, Papa. Ini adalah pengkhianatan." Suaranya meninggi, menarik perhatian orang-orang di kafe. Arjuna hanya bisa menunduk, tidak mampu menatap mata putrinya yang penuh luka. Konfrontasi itu tidak memberikan Kirana jawaban yang menenangkan, melainkan hanya memperkuat kebenaran yang mengerikan. Arjuna akhirnya mengakui, dengan suara bergetar dan tatapan kosong, bahwa ia memang telah membuat kesepakatan dengan keluarga Handoyo. Ia menjelaskan tentang tekanan utang yang luar biasa, tentang ancaman kehilangan segala-galanya, dan bagaimana keluarga Handoyo datang sebagai penyelamat dengan tawaran yang tidak bisa ia tolak. Ia mencoba membenarkan perbuatannya, mengatakan bahwa ia melakukannya demi Kirana, agar Kirana bisa hidup nyaman, agar ia tidak lagi hidup susah. Namun, bagi Kirana, kata-kata itu terasa hambar dan penuh kepalsuan. Bagaimana mungkin menjual masa depan seseorang adalah bentuk cinta? Bagaimana mungkin merenggut mimpinya adalah cara untuk membahagiakannya? Arjuna yang ia kenal sebagai pahlawan, pelindung, dan pendukung mimpinya, kini jatuh berkeping-keping di hadapannya. Sosok yang ia puja, yang ia pilih di atas ibunya, adalah seorang penipu, seorang pengkhianat. Dunia Kirana runtuh, dan ia merasa seolah hatinya terkoyak. Tidak ada lagi pahlawan, tidak ada lagi pelindung. Hanya ada kehampaan dan rasa sakit yang tak terhingga. Pengkhianatan ayahnya meninggalkan luka yang menganga dalam jiwa Kirana. Luka kepercayaan yang sepertinya tak akan pernah bisa sembuh. Setiap kenangan manis yang ia miliki tentang masa kecilnya, tentang dukungan ayahnya untuk tarian, kini tercemari oleh kebenaran pahit itu. Semua janji, semua pelukan, semua tawa, kini terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara yang ia tidak sadari sedang ia mainkan. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh ayahnya, tetapi juga oleh kepercayaannya sendiri. Ia telah memberikan seluruh hatinya, seluruh keyakinannya, kepada orang yang ternyata tidak layak. Kini, setiap kali ia melihat bayangan ayahnya, ia tidak lagi merasakan cinta atau kerinduan, melainkan rasa jijik dan kemarahan. Hubungan mereka, yang dulu begitu kuat dan tak tergoyahkan, kini hancur lebur, menjadi puing-puing kesedihan. Ia menyadari bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintainya seperti yang ia bayangkan. Cinta ayahnya adalah sebuah alat, sebuah kamuflase untuk kepentingannya sendiri. Luka itu begitu dalam, begitu merobek, sehingga Kirana merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Kebenaran brutal itu kini menjadi realitas yang menghimpit setiap napas Kirana. Ia adalah istri Bima Handoyo, seorang pria yang tidak ia cintai dan yang tidak bisa memberinya kebahagiaan. Ia tinggal di rumah yang megah, tetapi ia adalah tahanan di dalamnya. Ia memiliki segalanya dalam materi, tetapi ia tidak memiliki dirinya sendiri. Mimpinya untuk menari kini benar-benar sirna, terkubur di bawah tumpukan kekecewaan dan pengkhianatan. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan hampa. Setiap malam ia tidur dengan air mata yang mengering di pipinya. Ia memandang ke cermin,
Melihat seorang wanita muda yang dulunya penuh semangat dan mimpi, kini menjadi sosok yang rapuh, dengan mata yang kehilangan kilaunya. Realitas ini adalah neraka pribadinya. Sebuah takdir yang ia tidak pernah minta, yang ia tidak pernah pilih. Ia terperangkap dalam jaring pengkhianatan yang ditenun oleh ayahnya sendiri. Tidak ada jalan keluar yang terlihat. Tidak ada harapan yang menyapa. Hanya ada kehampaan yang mencekam. Selain rasa sakit akibat pengkhianatan, Kirana juga dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. Ia menyesali keputusannya untuk tinggal bersama ayahnya, menyesali ketidakpercayanya pada ibunya. Ia teringat kembali semua peringatan Dewi, semua kekhawatiran yang ia acuhkan dengan begitu mudah. Seandainya ia mendengarkan ibunya, seandainya ia melihat tanda-tanda itu, mungkin ia tidak akan berada di posisi ini. Penyesalan itu terasa seperti cambuk yang terus menghantam dirinya. Ia juga merasa bersalah karena telah menyakiti hati ibunya. Dewi selalu ada untuknya, selalu mencintainya dengan tulus. Namun Kirana memilih ayahnya yang ternyata berkhianat. Kini, ibunya adalah satu-satunya pelipur lara, satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya. Rasa bersalah ini menambah berat beban di pundaknya, membuat jalan ke depannya terasa semakin berat dan suram. Ia ingin kembali ke masa lalu, mengubah keputusannya, tetapi waktu tidak bisa diputar mundur. Masa depan Kirana terasa seperti bayangan yang gelap dan tak berujung. Ia tidak bisa melihat jalan keluar dari situasi ini. Pernikahannya adalah sebuah ikatan yang sah, dan ia terperangkap di dalamnya. Ia tidak memiliki kekuatan, kekayaan, atau pengaruh untuk melawan keluarga Handoyo yang kuat. Ia juga tidak memiliki lagi ayahnya sebagai pendukungnya. Ia benar-benar sendirian dalam menghadapi takdir ini. Pikirannya seringkali dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana ia akan melewati hari-harinya? Bagaimana ia akan menemukan kembali dirinya yang hilang? Apakah ia akan selamanya hidup dalam penyesalan dan kehampaan ini? Ia menatap langit-langit kamarnya yang mewah, namun hatinya terasa seperti terbungkus awan hitam. Mimpi menari, yang dulu memberinya cahaya, kini hanya menjadi bayangan yang menyakitkan, mengingatkan pada apa yang telah ia kehilangan. Masa depan tampak suram, tanpa setitik pun harapan. Kirana kini berada di titik kehancuran emosional. Ia tidak lagi bisa menahan kesedihan dan kepedihan yang membanjiri dirinya. Setiap hari adalah perjuangan, setiap napas terasa berat. Ia seringkali mengunci diri di kamar, menangis hingga kelelahan. Ia kehilangan selera makan, tidurnya terganggu oleh mimpi buruk. Fisiknya melemah, dan jiwanya hancur berkeping-keping. Tawa dan keceriaannya menghilang, digantikan oleh tatapan kosong dan kesunyian. Ia merasa kosong, seolah jiwanya telah direnggut paksa. Pengkhianatan ayahnya telah menghancurkan fondasi kepercayaannya pada orang lain, bahkan pada dirinya sendiri. Ia merasa tidak berharga, tidak diinginkan, hanya sebagai alat. Setiap sentuhan Bima terasa menjijikan. Setiap perkataan keluarga Handoyo terasa merendahkan. Ia adalah korban yang terjebak, terperangkap dalam jaringan kebohongan dan ketamakan. Kehancuran ini begitu dalam, sehingga ia merasa tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Di tengah kehancuran emosional yang mendalam, Kirana terbaring di tempat tidurnya yang mewah. Air mata membasahi bantal sutra. Ia memejamkan mata, membiarkan semua rasa sakit, kemarahan, dan penyesalan meresap ke dalam dirinya. Ia tidak menemukan solusi, tidak ada jalan keluar yang tiba-tiba muncul. Namun, di dasar jurang keputusasaan itu, sebuah bisikan kecil mulai terdengar. Bisikan tentang bertahan, tentang mencari cara, tentang hidup, meskipun terasa mustahil. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari pergulatan yang panjang. Pergulatan untuk menerima kebenaran brutal, untuk memahami takdirnya yang baru, dan untuk mencari tahu bagaimana ia akan menjalani sisa hidupnya. Ia mungkin tidak memiliki mimpinya lagi. Ia mungkin tidak memiliki kebebasannya. Tetapi ia masih memiliki dirinya sendiri, meskipun kini ia hancur. Dengan napas yang berat, Kirana membuka matanya. Langit-langit kamarnya yang dihiasi lampu kristal terlihat samar melalui matanya yang bengkak. Ini adalah titik awal. Titik awal untuk sebuah perjalanan yang penuh luka,
namun juga mungkin titik awal untuk menemukan kekuatan yang ia tidak pernah tahu ia miliki. Jalan di depannya masih gelap dan berliku, tetapi ia harus melangkah. Ia harus menemukan cara untuk menjalani takdir barunya. Bahkan jika itu berarti harus membangun kembali dunianya dari puing-puing yang tersisa. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan kalian. Tekan tombol like, berikan komentar kalian di bawah tentang pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.